Shalom, selamat pagi, sahabat GSCC yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan, Bapa terima kasih Tuhan Yesus baik. Mari satu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, Engkau sumber segala kasih karunia dalam hidup kami, Engkau penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Bapa di surga, ketika kami mengalami kesesakan, ada tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Dan hari ini kami berseru kepada nama Tuhan, mencari wajah-Mu itulah kesukaan kami. Kami rindu mengalami kuasa Tuhan, sehingga setiap kali kami di dalam keadaan terjepit, kami tidak merasa ditinggalkan. Kami bersyukur Tuhan, tak selama-lamanya orang benar ada di dalam tekanan, tetapi tangan Tuhan senantiasa menopang dan memberikan kami kelegaan demi kelegaan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat GSS yang diberkati Tuhan, mari kita mau sembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Thank you Lord. Oh Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dan inilah kerinduan kami Tuhan. Hidup kami menceritakan cahaya terang-Mu Bapa. Amin, Jesus. Terima kasih Tuhan. Saat kami percaya, kami kuatkan dan teguhkan hati kami di dalam Engkau. Banyak orang-orang kuat di sekitar kami yang mau menekan kehidupan kami, namun dalam hal ini kami tetap percaya Tuhan setia. Engkau Maha Kuasa, nama-Mu ajaib Tuhan. Kami berdoa segala bentuk penghalang apapun yang kami menentang pengenalan akan Tuhan, kami singkirkan di dalam nama Yesus Tuhan. Di saat kami mengalami tekanan, kami memutuskan untuk tetap percaya sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tidak ada satu manusia pun yang tidak punya masalah. Tapi orang yang mengenal Tuhan akan dibuat berbeda, akan dibuat kuat, akan dibuat mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau tempat perlindungan, Engkaulah kekuatan kami, Engkau penolong. Kesesakan tidak akan menimpa kami, tidak akan menyingkirkan kami, sebab Engkau buktikan bahwa Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh yang jahat di udara. Apa yang mungkin tidak kita lihat, apa yang mungkin tidak kita mengerti secara fakta, mungkin kita tidak tahu. Tapi ada serangan demi serangan di dalam kehidupan kita yang membuat kita mengalami yang namanya kesesakan. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Maka kita akan beroleh kekuatan dan kemenangan. Sebab roh yang jahat di udara itu kita seringkali kita tidak melihatnya. Tapi kita bisa merasakan. Di sini ada tekanan, di sini ada himpitan. Dan ada orang-orang kuat yang ada di sekitar kita. Dengan segala sesuatu yang mereka lakukan tanpa sadar, membuat kita mengalami tekanan demi tekanan. Namun jangan takut saudaraku. Hari ini firman Tuhan berkata, tempat perlindungan kita itu adalah Tuhan, Allah Yahweh. Dan Dia adalah kekuatan kita, penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, setiap pagi saya berdoa, setiap pagi saya menyembah Tuhan. Setiap pagi saya belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dalam hal ini pun saya merasakan ada tekanan demi tekanan yang kita tidak mengerti kadang datang dari mana, ada datang dan tujuannya untuk apa. Karena iblis gak senang orang-orang percaya itu hidup di dalam kemenangan. Dia gak senang orang-orang percaya itu mengalami pertumbuhan. Makanya dia sangat suka melihat orang-orang yang jatuh. Melihat orang-orang yang dia punya kesempatan untuk bisa memberikan godaan. Dan ketika engkau mulai kendor dan mulai gak percaya sama Tuhan, dia paling suka, saudara, dia paling senang. Orang yang kuat imannya aja dia goda, apalagi orang yang mulai redup imannya. Apalagi yang mulai tawar hati. Kesesakan itu adalah alat untuk dia mulai mencuri perhatian kita. Sehingga kita mulai menjauh daripada Tuhan. Ketika Daud ada di puncak karirnya. Pada zaman raja-raja biasa berperang. Dia memilih untuk tinggal di rumah. Dia ada di suatu rumah. Lalu dia melihat pemandangan. Harusnya dia melihat pemandangan indah. Tapi dia melihat sesuatu yang menggoda hatinya. Yaitu Batsheba. Karena mata, keinginan menuju pada kebinasaan. Kemudian dia mendekati Batsheba. Dia jatuh dalam dosa. Dosa yang sangat dalam. Terjebak di dalam rencana untuk membunuh, membinasakan Uria. Dan dia terus melakukannya. Dan kemudian mengambil Batsheba sebagai perempuan yang dinikahinya. Dan dia menyimpan dosa. Saudaraku, di puncak kemenangan, di situ anginnya begitu kencang, saudara. Iblis senang dengan engkau terlena kemudian lupa. Karena di puncak kemenangan itu, kita melakukan banyak kesalahan. Sebab itu, hati-hati, berjaga-jagalah bagaimana kita harus hidup. Setiap hari kita mencari Tuhan. Gunakan kesempatan itu untuk menjaga hati kita. Pagi hari saya bangun dengan tubuh yang cukup lelah dan saya berkata, Tuhan, saya tidak mau penyembahan yang biasa-biasa. Saya tidak mau sekedar bangun pagi untuk menyajikan sesuatu yang saya bisa berikan kepada jemaat Tuhan. Lalu dalam roh saya Tuhan berkata seperti ini, benar. Kalau engkau bangun setiap pagi hanya untuk memberikan sesuatu yang bisa dinikmati oleh jemaat, kamu gak fokus lagi dengan saya. Lalu saya berlutut di kaki Tuhan, saya menyembah Tuhan secara pribadi. Dan saya katakan, Tuhan ampuni saya. Saat saya terlalu fokus untuk memberi yang terbaik bagi jemaat Tuhan, saya lupa saya harusnya lebih fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya nggak bisa menjadi berkat kalau saya nggak terlebih dahulu menerima berkat itu dari Tuhan. Seringkali di dalam segala keadaan ketika kita baik-baik saja, fine-fine saja, ketika kita seolah-olah mencari Tuhan dengan konsisten, tiba-tiba kita merasa, ini ada sesuatu yang salah ini. Ini ada sesuatu yang salah. Ternyata saya memprioritaskan pelayanan itu melebihi saya memprioritaskan Tuhan melayani saya di dalam hadirat Tuhan. Saya harus mendahulukan bagaimana Tuhan melawat saya. Supaya ketika dia melawat saya bisa memberikan sesuatu kepada jemaat kasih Tuhan. Saudaraku, puncak adalah tempat yang licin. Di mana ketika kita berusaha memberikan yang terbaik, ada aja godaan demi godaan. Kita jadi gak fokus dengan Tuhan. Kita jadi gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita memiliki masalah-masalah yang membuat kita tergelincir dan jauh dari Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan 1 minggu hanya 1 kali, kita sudah terlalu terlena, saudaraku. Tiap pagi kita harus datang kepada kaki Tuhan. God, speak to me, Lord. Apa yang harus saya lakukan? Dan tiap pagi lakukan itu, saudara. Sebab di puncak, di bukit, di gunungnya yang kudus, ada tempat yang licin di mana kita bisa tergelincir dan kita tidak menyadari, wah, saya sudah semakin
tidak full dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau mencari orang-orang yang sungguh-sungguh full dengan Tuhan, full heart dengan Tuhan. Tidak ada tempat perlindungan yang lain selain daripada Tuhan. Dia adalah kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mari kita beberapa saat lamanya kita katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau aku menjauh dari kasih karunia-Mu, bahwa aku lebih dekat lagi. Saat ini saya merasakan ada lawatan Tuhan terjadi. Jangan sekedar fokus untuk memberi dan melayani. Tanpa engkau mengizinkan Tuhan terlebih dahulu melayani engkau. Itu yang saya rasakan. Saya begitu fokus untuk melayani jemaat di pagi-pagi hari. Tanpa saya sadar, saya tidak fokus untuk menerima secara pribadi dalam diri saya. Dan ini yang Tuhan katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada hamba-hamba Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Engkau terlalu fokus bagaimana engkau mau memberi yang terbaik buat jemaatmu. Tapi engkau sendiri tidak menerima sesuatu daripada Tuhan. Bukankah kita memberi dengan tangan kosong? Bukankah kita memberi dengan kekuatan kita sendiri? Bukankah akhirnya kita terjebak dengan memberikan makan jemaat dengan mana surgawi yang dari kemarin? Hari ini kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kalau di dalam bahasa Inggris, terjemahan Contemporary English Version, Mazmur 46 ayat 1 dan 2 itu berkata seperti ini. God is our mighty fortress, always ready to help in times of trouble. Tuhan itu adalah benteng perlindungan kita yang kuat, selalu siap sedia untuk menolong kita di tengah-tengah masalah. Jadi kita nggak usah takut, and so we won't be afraid, let the earth tremble and the mountains tumble into the deepest sea. Jadi saudaraku yang diberkati, Tuhan itu adalah benteng. Benteng perlindungan artinya begitu dia sangat kuat dan tempat kita untuk berlindung kepada dia. Luar biasa ya saudaraku, hari ini jangan tinggalkan. Biarlah jangan hendaknya kerajinan kendor. Biarlah roh kita bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin. Sahabat GSCC, mari sebelum kita lebih lagi, please like, comment, share, and subscribe for more videos. Untuk Gracia Hope Compassion Channel, diizinkan Tuhan boleh membawa kabar Injil berkat bagi sesama kita semuanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Pagi hari ini saya rindu kita merenungkan Mazmur 43 hingga 47. Saya suka kita fokus di Mazmur 46. Namun semuanya dari Mazmur 43 hingga Mazmur 47 ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saya memberikan judul di sini ada Mazmur Bani Korah, Tuhan penolong dalam kesesakan. Di Mazmur 43 hingga 47 sebetulnya dari Mazmur 42 ya. Mazmur ini dinyanyikan oleh Bani Korah. Mazmur ini dinyanyikan oleh Bani Korah, yaitu di Mazmur 42 yang kemarin kita sudah renungkan, kerinduan kepada Allah, itu pujian dari nyanyian pengajaran Bani Korah. Firman Tuhan berkata di pasal 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, tekanan itu membuat kita sulit memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kita bisa memerintahkan jiwa kita. Ketika kita tidak berdaya, jiwa kita letih lesu dan lulu lantak di dalam diri kita. Roh kita kuat. Roh kita yang kuat ini yang kita perintahkan. Bangunlah jiwaku. Jangan tertekan. Pasal yang ke-44, jeritan bangsa yang tertindas. Setiap peristiwa di Mazmur ini sebetulnya dilatar belakangi oleh keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jeritan bangsa yang tertindas itu terjadi karena
bangsa Israel itu ada di dalam tekanan-tekanan, serangan-serangan dari musuh-musuh yang sebetulnya kalau kita sudah pelajari dari kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik, setiap kali bangsa Israel mengalami tekanan pasti karena ada serangan dari bangsa-bangsa yang menjadi musuh. Dan itu semua terjadi latar belakangnya tentunya karena ada pemberontakan. Biasanya ada pemberontakan. Ada serangan dari musuh-musuh, yaitu raja-raja di sekeliling mereka. Dan bangsa Israel sebagai bangsa yang merasa tertindas, bangsa Yehuda ya khususnya adalah bangsa yang tertindas oleh karena tekanan-tekanan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam hal ini, ketika bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini ditekan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berseru kepada Tuhan, ada pemuji yang khusus ditugaskan untuk memuji dan bermasmur. Salah satunya adalah dari Bani Korah. Karena pada waktu zaman Daud memerintah, dia sudah mendirikan bait suci dengan petugas-petugas ibadah, yaitu terdiri dari bangsa Lewi dari setiap bani dengan tugas yang berbeda-beda. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, mereka membuat sebuah nyanyian pengajaran yang berkata seperti ini. Engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Karena Allah kami menyanyikan nyanyian puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Jangan membuang kami terus-menerus. Ini pujian yang betul-betul mereka alami pada masa kesesakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesesakan itu terjadi salah satunya karena kesalahan mereka sendiri. Raja-raja yang tidak takut akan Tuhan, raja-raja yang tidak menyembah dengan sungguh-sungguh, akibatnya satu bangsa pun tidak menyembah dengan sungguh-sungguh dan mereka pun mengalami tekanan demi tekanan. Dan seruan ini berkata, terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Ini merupakan keluhan-keluhan dari seseorang yang membawa nama bangsa yang mereka berseru seolah-olah mereka mengalami tekanan yang begitu hebat. Dan satu hal saudaraku, mereka adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Dan ketika mereka dipimpin oleh raja-raja yang hebat, mereka bertobat dengan bersama-sama. Tapi ketika mereka tidak dibimbing oleh raja yang tidak tepat, mereka mengalami kejatuhan sama-sama. Dan respon manusia yang manusiawi memang biasanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Jadi ada sebuah jeritan dari bangsa yang tertindas. Bani Korah adalah bani yang bertugas pada waktu itu untuk memimpin puji-pujian. Ya, mereka ibaratnya worship leader. Mereka ibaratnya para pemain musik, para pemuji dan penyembah yang bertugas di bait suci ya pada waktu itu. Bangsa Yehuda pada waktu itu. Kemudian pada pasal yang ke-45, sekali lagi dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Pasal 46, Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan. Dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Well proof. Betul-betul terbukti dan terjadi. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih anginnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Sebetulnya Mazmur di 46 ini adalah Mazmur yang paradoks. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, mereka benar-benar sedang mengalami kesesakan. Latar belakang dari Mazmur ini adalah pada latar belakang di mana ketika Hizkia diintimidasi oleh kelompok bangsa Asyur, yaitu Raja Asyur bersama dengan juru minumnya dan lain-lain ya saudaraku. Jadi ketika mereka mengatakan Allah adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti, mereka sedang mengalami masa-masa kesesakan tersebut.
Dan ketika mereka mengungkapkan, itu adalah hal yang paradoks atau hal yang bertolak belakang dengan keadaan mereka sebenarnya. Tetapi mereka memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup. Di sisi lain, Asyur sedang menertawakan bangsa Israel, sedang menertawakan bangsa Yehuda, seolah-olah mereka itu tidak berdaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menaruh iman percaya mereka bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti melindungi. Di pasal yang ke-47, sekali lagi dari Bani Korah mereka bermazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita, suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Sebab Allah adalah Raja di seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Saudaraku, Bani Korah adalah bani yang ditugaskan di tengah-tengah bangsa Yehuda untuk memimpin pujian, memimpin penyembahan. Dan apa yang mereka ungkapkan adalah ungkapan-ungkapan mazmur yang meninggikan nama Tuhan. Jadi ciri-ciri khas mazmur adalah percaya, beriman, mengeluk-elukan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Mereka meninggikan Allah, mereka memuliakan Tuhan, dan mereka percaya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena ibadah yang dipelihara oleh para Bani Lewi tersebut, maka Yehuda adalah kerajaan yang jauh lebih bertahan daripada kerajaan Israel pada zaman itu. Ketika kerajaan Israel dipenuhi dengan raja-raja yang gonta-ganti dari berbagai suku, kerajaan Yehuda itu tetap dari keturunan suku Yehuda. Dan banyak di antara mereka raja-raja yang masih mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan, karena mereka, selain mereka ada raja, mereka juga memelihara peribadatan di bait suci. Sekalipun ada juga penyembahan-penyembahan di bukit pengorbanan, tetapi pada umumnya kerajaan Yehuda jauh lebih taat di dalam memelihara peribadatan. Dan mereka selalu ada pujian penyembahan. Salah satunya adalah bani yang bertugas pada waktu itu adalah Bani Korah. Nah, kita akan melihat latar belakang sedikit dari mazmur-mazmur yang dinaikkan ini, yaitu latar belakang penulisan itu di kitab Mazmur tentang Allah yang perkasa, tentang keberadaan bangsa Israel yang mendapat tantangan dari luar, di mana Bani Korah itu kelompok yang menyanyikan nyanyian ini. Jadi dari Mazmur 42, 43, 44, 45, 46 itu Bani Korah semuanya. Kalau di Mazmur-Mazmur yang lain itu ada Yedutun, ya, ada Asaf, ada langsung dari Raja Daud, tapi kalau ini adalah Bani Korah. Nah, saudaraku, situasi pada waktu itu menggambarkan dua prinsip yang saling paradoks. Di sisi lain mereka percaya bahwa Tuhan tempat perlindungan. Padahal sesungguhnya situasi mereka tuh nggak begitu, saudara. Situasi mereka tuh dalam tekanan. Kurang lebih ketika kami selidiki firman Tuhan ini, latar belakangnya itu Mazmur yang diungkapkan pada zaman Hizkia memerintah. Yaitu di 2 Tawarik 32, di mana terjadi pengepungan Yerusalem oleh Asyur. Dan pada waktu itu 2 kali Asyur memberikan opini tentang, Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang tidak sanggup. Allah Israel yang tidak mampu menyelamatkan bangsa Israel. Mereka juga berkata, Allah tidak akan dapat melepaskan mereka dari tangan Asyur. Lebih baik kamu berlindung kepada kami. Itu ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh bangsa Asyur. Mereka begitu mempressure dan mengintimidated, ya. Mereka mengintimidasi bangsa Yehuda pada waktu itu. Ungkapan tersebut mereka merendahkan Tuhan. Mereka mensejajarkan Tuhan dengan para Baal, penyembahan-penyembahan berhala mereka. Dan mereka merendahkan derajat dan kuasa dari Allah Israel. Padahal sesungguhnya ada situasi yang Tuhan izinkan terjadi pada waktu itu. Dan seolah-olah Tuhan itu tidak dapat mengeluarkan Israel dari cengkaman Raja Asyur. Itu yang menjadi pandangan mereka. Sehingga dalam penjelasan di bagian Mazmur ini kita lihat latar belakang sejarah yang terjadi sampai Mazmur ini ditulis. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan latar belakang peristiwa yang terjadi pada saat khususnya Mazmur 46 ini ditulis. Bahwa keadaan itu sulit, keadaan itu tidak mudah, keadaan itu intimidated, dan mereka tetap memutuskan untuk tetap bermazmur. Nah, latar belakang pemazmur. Pemazmur ini adalah Bani Korah, salah satu bani yang lahir dari keturunan bangsa Lewi. Yang keturunan bangsa Lewi ini, saudaraku, kalau kita lihat, Bani Korah ini, kenapa dia disebut Bani Korah? Artinya dia adalah kelompok keturunan dari Korah.
Nah, Korah ini cucu Kehat, keturunan dari bangsa Lewi. Bangsa Lewi itu adalah bangsa pilihan yang dipilih untuk melayani di Bait Suci. Bani Korah, artinya nenek moyang mereka adalah Korah. Dan Korah ini terus disebutkan. Mereka nenek moyang dari pemusik-pemusik yang dipilih oleh Daud. Mereka terdapat juga di Mazmur 42 dan 11 Mazmur lainnya, termasuk di kitab 1 Tawarik 6 ayat 22. Jadi Mazmur adalah kitab puisi, kumpulan-kumpulan Mazmur dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebetulnya pada zaman raja-raja itu ada. Sejak dari Daud mengembalikan tabut suci itu ke Yerusalem, mulai dari itu Daud mendirikan kelompok-kelompok pujian penyembahan dari kaum Lewi. Kaum Lewi ini ada bani-bani keturunan Gerson, Kehat, ya, Merari, dan keturunan-keturunan inilah yang diberikan tugas sampai pada raja-raja yang selanjutnya. Keturunan-keturunan Lewi ini bekerja sebagai pemimpin pujian atau yang mengangkat peralatan di bait suci. Kemudian keturunan-keturunan ini disebutkan di dalam pasal Mazmur 42, Mazmur 44, Mazmur 48, Mazmur 84, dan Mazmur 87. Mereka disebutkan keturunan Korah ini sebagai penulis Mazmur. Di dalam 1 Tawarik 9 juga dan 1 Tawarik 26, mereka disebutkan bahwa bani ini adalah penjaga pintu bait suci. Dan yang ketiga, di zaman Raja Yosafat di 2 Tawarik 20, mereka juga disebutkan sebagai penyanyi di dalam Kenisa atau Bait Allah pada zaman Raja Yosafat yang memerintah Yehuda pada waktu itu. Jadi boleh jadi Bani Korah itu memiliki tugas yang diatur oleh keturunan Lewi yang mempunyai kedudukannya lebih rendah dari tugas keimaman. Karena kalau tugas keimaman itu ditugaskan kepada keturunan Harun. Kalau keturunan Harun itu tugasnya di ruang suci, saudara. Di depan ruang maha suci. Kalau Bani Korah adalah bani yang bertugas di pintu, menyanyi di dalam kenisa, dan mereka menulis Mazmur. Jadi tugasnya beda-beda. Tugasnya kemudian berlanjut dari sejak zaman Musa. Lewi ini sudah bertugas, tapi lebih kuat lagi di zaman Daud karena mereka dibagi tugasnya dan dihidupkan kembali fungsi-fungsinya sebagai pelayan di bait suci. Di zaman Salomo, Yosafat, dan seterusnya mereka terus bertugas. Kembali ke istilah kata Korah. Korah ini, keturunan ini merupakan keturunan yang sangat terkenal. Kalau saudara ingat di kitab Bilangan itu ada pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Jadi Bani Korah ini lahir dari nenek moyang yang bernama Korah. Mereka pernah memberontak. Korah bin Yishar terjadi saat bangsa Israel dalam perjalanan dari Gunung Sinai ke Kadeshi sebelum berkemah di dataran Moab. Korah bin Isyar ini dan sekelompok orang mereka mengeluh kepada Musa tentang kepemimpinannya. Mereka merasa Musa itu menganggap dirinya lebih penting dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, pada waktu itu mereka kemudian mau mempersembahkan persembahan mereka, tapi karena persembahan asing, Tuhan murka. Dan kemudian Musa berdoa untuk umat Israel, maka pemberontak dan pengikut mereka dibinasakan. Bumi terbelah, mereka ditelan bumi, api Tuhan membakar habis mereka karena Tuhan tidak berpihak kepada mereka, karena mereka mencaci maki Musa dan mereka negatif thinking dengan Musa. Ini adalah Korah, Datan, dan Abiram. Dan Korah ini adalah nenek moyang dari Bani Korah. Di Bilangan 26 ada disebutkan begini, anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang yang telah membantah Musa dan Harun dari dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati. Ketika 250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Jangan memberontak, itu yang menjadi pesan di situ. Nah, tapi anak-anak Korah tidak mati. Anak-anak Korah ini terus hidup dan keturunan itu terus hidup. Kemudian keturunan ini terpelihara dan ternyata Tuhan punya maksud, saudara.
Di 2 Tawarik 20 ayat 19 di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi masa lalu tetap masa lalu ya saudara. Bagaimana keluarganya, nenek moyangnya, ayahnya itu merupakan pemberontak, dikenal di pemberontak di padang gurun, dan mereka tentu jangankan masuk, mereka udah mati di padang gurun, tetapi keturunan-keturunannya tidak bersalah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal penting yang saya sampaikan di sini, bahwa latar belakang penulisan itu ada pada masa zaman Raja Asyur mengintimidasi bangsa Yehuda. Nah, latar belakang pemazmur yang menyanyikan pujian ini adalah latar belakang dari Bani Korah yang sebetulnya dia adalah keturunan pemberontak. Tapi satu hal saudara, yang pertama bahwa Raja Asyur yang mengintimidasi bangsa Israel, Raja Asyur yang mengintimidasi bangsa Israel, mereka tidak bisa menekan bangsa yang mengenal Tuhan. Yang kedua, pemazmur dengan latar belakang, dia kaum pemberontak, dia keturunan yang mati karena memberontak dan kemudian ditelan oleh bumi. Ini kisah yang tidak bisa dilupakan karena sangat momentum sekali bagaimana keturunan Bani Korah ini, nenek moyangnya adalah pemberontak yang menentang imam pada waktu itu, yaitu Musa dan Harun. Namun satu hal, dunia boleh memiliki masa lalu yang buruk, tetapi Tuhan bisa memberikan masa depan yang jauh lebih baik kepada Bani Korah. Mereka lahir sebagai Bani yang banyak memberikan persembahan mazmur dan puji-pujian bagi Tuhan. Di Mazmur 42, 43, 44, 45, 46, juga Mazmur tadi dikatakan Mazmur 48, Mazmur 49, Mazmur 84, Mazmur 87. Mereka menyanyikan puji-pujian dan mazmur yang populer hingga pada zaman sekarang ini, saudaraku. Apa yang kita mau tarik kesimpulan di sini? Bahwa Tuhan adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tidak selama-lamanya Tuhan izinkan kita jatuh di dalam pencobaan oleh karena keinginan kita sendiri. Ya, saudaraku, semua orang punya masa lalu. Semua orang punya latar belakang buruk. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan mengubahkan Bani Korah dari kaum pemberontak menjadi kaum pemuji dan penyembah Tuhan. Dan Bani Korah bermazmur tentang kekuatan Tuhan, di mana pada waktu mereka mengalami tekanan dari bangsa Asyur, mereka percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Apa yang terjadi, saudara? Hizkia bangkit. Hizkia bangkit dan dia mengalami kemenangan. Dia mengalahkan Raja Asyur pada waktu itu. Dan dia diberikan umur panjang 15 tahun. Lebih panjang dari yang seharusnya dia sudah meninggal dunia. Saudaraku, latar belakang kita mungkin boleh buruk. Latar belakang kita mungkin punya masa lalu. Kita dari keturunan orang-orang yang bobrok, yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak mengenal kekudusan. Ada banyak anak-anak yang lahir dari pernikahan-pernikahan yang tidak diinginkan. Ada banyak orang yang lahir sebagai anak-anak yang tidak diharapkan. Tapi mereka bisa menjadi orang, saudara. Korah adalah keturunan yang mungkin pada waktu itu mereka juga bisa mengalami keadaan di mana mereka disisihkan. Karena mereka kaum pemberontak. Kaum pemberontak yang tidak masuk di dalam hitungan. Tapi saudara, di dalam darah mereka ada darah orang Lewi yang Tuhan katakan, engkau didestiny kan, bukan untuk menjadi pemberontak. Destiny bangsa Lewi adalah destiny untuk menjadi imam. Saudara, yang pertama pelajaran dari sini bahwa masa lalu jangan sampai membuat engkau kehilangan masa depan. Masa lalu jangan sampai membuat engkau kehilangan masa depan. Yang kedua, saudara, kita punya destiny. Bani Korah destininya adalah keturunan Lewi. Destiny dari keturunan Lewi adalah melayani Tuhan. Destiny dari keturunan Lewi adalah memberikan hidupnya sepanjang umur hidup mereka, menerima hak warisan dari Tuhan. Dan Korah telah mengalami masa lalu yang buruk, tetapi keturunannya menemukan destiny mereka di dalam Tuhan, yaitu menjadi pemuji, pemazmur di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara,
Ketika mereka bermazmur, mereka menemukan kekuatan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan akan menemukan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, jangan cepat-cepat untuk menjudge diri sendiri dengan masa lalu kita. Kalau kita berpusat pada masa lalu, kita tidak pernah akan menemukan masa depan. Dan yang kedua, ingat, kita punya destiny ilahi. Bukankah firman Tuhan katakan, aku menenun engkau sejak dari dalam kandungan. Ya, engkau diciptakan dari dalam kandungan. Itu Tuhan punya rencana, saudara. Mazmur 139 ayat 13 berkata seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Belum ada satupun daripadanya. Dan hari ini Bani Korah dikenal sebagai salah satu pemazmur yang memiliki mazmur yang mempengaruhi seantero bumi dengan pujian yang luar biasa. Allahku adalah penolong dalam kesesakan. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan berpusat pada masa lalu. Kalau kita berpusat pada masa lalu, kita nggak akan bisa melihat masa depan. Yang kedua, kenali destiny ilahi kita. Tuhan membuat kita, menenun kita sejak dari dalam kandungan kita untuk menjadi something, someone, seseorang yang bakal punya impact, seseorang yang bakal menjadi berharga, seseorang yang bakal memiliki rencana di dalam Tuhan. Jadi saudara, jangan berpusat pada masa lalu. Iblis kan yang merusak masa lalu. Iblis yang menciptakan dosa, yang menciptakan kita buat kita jadi dosa. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk merencanakan di dalam destiny yang benar. Yang ketiga, temukan panggilanmu. Bahwa di dalam Tuhan kau akan keluar dari kesesakan. Tuhan akan membuat engkau indah pada waktunya. Amin. Saudara, di dalam Mazmur 46 ayat 10 berkata seperti ini. Berhentilah berperang. Ketahuilah bahwa aku ini Allah yang agung di antara bangsa-bangsa dan di seluruh bumi. Saudara, kadang kita harus berhenti sejenak dan melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang agung yang mengatasi segala bangsa-bangsa dan seluruh isi bumi. Kita perlu percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan pagi hari ini dari pelajaran dari Bani Korah, mereka punya masa lalu yang populer, yaitu mereka, nenek moyang mereka itu ditelan bumi karena pemberontak. Itu momentum yang tidak enak untuk diingat. Pelajaran di sini adalah, pertama, jangan berpusat pada masa lalu. Masa lalu yang buruk bukan berarti kita punya masa depan yang buruk. Di dalam Tuhan masa depanmu sungguh ada. Mereka mungkin keturunan dari kaum pemberontak, tapi mereka punya kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, kenali destiny ilahimu. Tuhan memiliki rencana sejak engkau dalam kandungan ibumu. Bahkan engkau mungkin dikatakan anak yang tidak diinginkan, anak yang tidak diharapkan, anak yang tidak punya ayah, anak yang ditolak oleh ibunya. Tapi engkau direkam di bagian bumi yang paling bawah. Dan Tuhan melihatmu selagi engkau bakal anak. Masih orok, masih ditenun di dalam kandungan, engkau sudah dilihat oleh Tuhan. Dan hari-harimu ke depan Tuhan sudah tentukan untuk kau menjadi something. Seseorang yang luar biasa. Ingat itu saudaraku. Dengan melihat bahwa hidup kita itu berharga, kita nggak akan berpusat pada masa lalu yang buruk dan menangisi diri kita. Ada banyak orang tidak bisa mencapai masa depan karena mereka terus menangisi masa lalu mereka dan tidak menemukan destiny ilahi. Seburuk-buruknya seseorang
Dia punya destiny ilahi dalam hidupnya. Hari ini engkau mungkin lahir dengan latar belakang keluarga yang tertolak, keluarga yang tidak populer, keluarga yang memiliki keturunan, bisa aja keturunan koruptor, bisa aja keturunan yang dibuang dari keluarganya. Tapi ada destiny ilahi yang orang pun gak akan tahu bahwa engkau adalah orang pilihan Tuhan. Yang ketiga, temukan panggilan dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Saat engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti engkau akan menemukannya. Bani Korah. Mendengar kata Korah saja, saya langsung ingat Korah, Datan, dan Abiram. Itu nggak enak, saudara. Yudas, kalau dia tidak bunuh diri, dia pasti juga akan dipulihkan Tuhan. Tapi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ada banyak orang yang tidak lahir sebagai Yudas, tapi mengakhiri hidup sebagai Yudas. Yaitu dia dipanggil Tuhan sebagai salah satu dari 12 rasul. Tapi karena dia melakukan sebuah kesalahan, dia merasa tidak ada alasan untuk bisa kembali kepada Tuhan. Ada banyak orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia berhenti di titik itu dan merasa, ini akhir dari kehidupan saya udah gak ada masa depan lagi. Saya udah sampai di titik ini, saya gak bisa bangkit lagi. Saudaraku, ada banyak orang yang mengawali dengan menjadi murid Kristus, mengakhiri dengan sikap seperti Yudas, yaitu tidak ada masa depan dalam hidup saya. Dia memilih untuk mengakhiri kehidupannya, dan orang lain yang terpilih untuk menggantikan kedudukannya. Hari ini saudara, kalau engkau menyadari engkau punya banyak kesalahan, engkau punya masa lalu, engkau punya track record yang buruk, buka hatimu, jangan berpusat pada masa lalu. Di dalam Tuhan masa depanmu sungguh ada. Kenali destiny ilahimu. Tuhan memiliki rencana sejak engkau dalam kandungan ibumu. Temukan panggilanmu dan rencana Tuhan. Kalau engkau percaya dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, berhentilah berperang, ketahuilah bahwa aku ini Allah yang agung antara bangsa-bangsa dan seluruh bumi. Terus temukan dia. Dia sanggup untuk engkau. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita mau sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ada anak-anak muda yang membutuhkan Tuhan. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, namun Tuhan menyambutmu. Sekalipun hari ini engkau telah kehilangan connecting dengan orang-orang yang mencintai engkau. Engkau kehilangan alasan untuk bersyukur. Engkau kehilangan alasan untuk percaya bahwa ada masa depan. Hari ini saya mau katakan, anak-anak muda, engkau yang mengetahui firman Tuhan ini, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Engkau adalah anak-anak yang dipilih untuk kemudian menjadi alatnya Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Ada masa depan bagi orang yang percaya. Secara khusus aku berdoa untuk ponakan saya, Azaria, Tuhan. Seorang anak muda yang luar biasa, yang penuh dengan semangat, yang sedang mempersiapkan diri di dalam tes-tes ujian masuk, untuk masuk ke dalam akademi favorit yang dia inginkan. Bapa di surga, biarlah bukan rencangan manusia yang jadi, tapi rencangan Tuhan. Engkau sediakan satu kursi Tuhan sebagai calon Tuhan, mahasiswa akademi yang dia idam-idamkan Bapa. Oleh karena Tuhan, engkau diberkati dengan masa depan, destiny ilahi. Dan ketika engkau percaya dengan sungguh-sungguh, Azaria, Savanista, Tan Israel, engkau diberkati Tuhan untuk menjadi anak yang memiliki masa depan. Satu kursi akademi favorit yang engkau inginkan di dalam Tuhan, di dalam doamu, di dalam kerja kerasmu, Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Dan juga buat anak-anak muda yang lainnya, yang hari ini merasa punya masa lalu orang tua yang buruk. Ada harapan bagi orang percaya. Bahkan tanpa engkau menyadari, sejak dari dalam kandungan, sudah ada destiny ilahi, blueprint rancangan Tuhan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi engkau. Jangan takut, jangan khawatir, tinggalkan masa lalu yang buruk, dan datang kepada Tuhan, temukan masa depanmu dalam nama Yesus. Aku berdoa memberkati anak-anak muda yang kehilangan pengharapan, agar mereka mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Dan juga semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, engkau diberkati, engkau dikuasai oleh urapan baru, bahkan engkau mengalami damai sejahtera yang tidak
pernah putus-putusnya. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai engkau sekalian. Selamat beraktivitas di dalam kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati, mencukupkan apa yang kau butuhkan. Masa depanmu ada, dan Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Dalam nama Yesus Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas kami. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda, jangan takut, jangan khawatir. Masa lalu boleh ada, tetapi masa depan Tuhan sediakan. Karena sejak dari dalam kandungan, Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beraktivitas. Selamat pagi.